Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri Nur An-Nisa dan saya Rina Putri Tama. Baiklah, kami akan membahas materi kami yang berjudul tentang bimbingan belajar. Dalam bimbingan belajar ada 4 hal yang kami akan bahas. Yang pertama, aspek-aspek bimbingan belajar. Yang kedua, makna bimbingan belajar. Yang ketiga, tujuan bimbingan belajar. Yang keempat, bentuk-bentuk layanan bimbingan belajar. Baiklah, saya akan membahas tentang aspek-aspek yang memerlukan layanan bimbingan belajar. Adapun beberapa aspek yang memerlukan layanan bimbingan belajar. Yang pertama yaitu kemampuan belajar yang rendah, minat belajar yang rendah, motivasi belajar yang rendah, kurangnya berkonsentrasi, sikap belajar yang tidak terarah, prestasi belajar yang rendah, gagal ujian, tidak naik kelas, dan sebagainya. Sedangkan menurut Surya, beberapa aspek layanan bimbingan belajar menurutnya yaitu yang pertama, pengenalan kurikulum, yang kedua pemilihan jurusan, yang ketiga cara belajar yang tepat, keempat perencanaan pendidikan, dan lain sebagainya. Yang kedua, makna bimbingan belajar. Menurut Winkel, bimbingan belajar adalah suatu bantuan dari pendidik pada siswanya dalam hal menentukan cara belajar yang tepat, memilih program studi yang sesuai, dan membatasi kesulitan-kesulitan yang timbul berkaitan dengan tuntunan-tuntunan belajar di institusi pendidikan. Sedangkan Surya menyatakan bahwa bimbingan belajar merupakan jenis bimbingan yang membantu para siswa dalam menghadapi dan memecahkan masalah pendidikan. Baiklah, yang ketiga adalah tujuan bimbingan belajar. Secara umum, tujuan bimbingan belajar adalah membantu individu atau siswa agar mencapai perkembangan yang optimal sehingga tidak menghambat perkembangan belajar siswa. Sedangkan secara khusus, tujuan bimbingan belajar adalah agar siswa mampu menghadapi dan memecahkan masalah-masalah belajar. Sedangkan dalam konteks kemandirian tujuan bimbingan belajar adalah agar siswa mandiri dalam belajar. Yang keempat, bentuk-bentuk layanan belajar. Yang pertama, orientasi kepada siswa, khususnya siswa baru. Yang kedua, penyadaran kembali secara berskala tentang cara belajar siswa di sekolah dan madrasah maupun di rumah secara individu dan berkelompok. Yang ketiga, membantu dan memilih jurusan atau program studi yang sesuai. Yang keempat, pengumpulan data siswa. Yang kelima, bantuan dalam mengatasi kesulitan-kesulitan belajar seperti kurang mampu menyusun dan mengatur jadwal belajar di rumah. Yang keenam, bantuan dalam membentuk kelompok-kelompok belajar dan mengatur kegiatan belajar kelompok supaya berjalan secara efektif dan efisien. Sekian dari hasil makalah kami. Kalau ada salah dan jangkal kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.